Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oktaviani Rene Subarjo dengan NIM 241503040. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai sediaan saya yaitu emosi VCO yang akan memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah teknologi sediaan liquid dan semi solid. Sediaan emosi VCO ini adalah sistem dispersi tipe minyak dalam air di mana fase minyak didispersikan ke dalam fase air agar mencari campuran yang stabil dan mudah dikonsumsi. Kita langsung saja masuk di zat aktif dan tujuannya. Di sini zat aktif yang saya gunakan adalah virgin coconut oil atau VCO. Di mana VCO itu kaya akan asam laurat yang berfungsi sebagai antimikroba dan antioksidan yang alami. Tujuan dari formulasi ini adalah untuk menyediakan suplemen peningkat daya tahan tubuh atau imunomodulator dalam bentuk emulsi agar lebih enak secara rasa dan juga tekstur dibandingkan dengan meminum minyak murni secara langsung. Selanjutnya kita masuk di komposisi dan juga kegunaan bahan, di mana ini merupakan susunan komposisi untuk 100 ml sediaan. Ini adalah master formula dan juga referensi yang sudah kami gunakan, dan ini adalah rancangan formula yang kami lakukan saat praktikum itu berlangsung. Jadi untuk komposisi yang pertama, tentu saja VCO itu 15 ml sebagai zat aktif dan juga fase minyak. Yang berikutnya adalah PGA yaitu atau bom Arab yaitu 10 gram atau 10% sebagai emulgator alami untuk menstabilkan sediaan. Yang berikutnya ada sukrosa 20 gram sebagai pemanis dan peningkat viskositas. Yang berikutnya ada gliserin 10 ml sebagai humektan, pemanis tambahan dan juga pengental. Yang berikutnya adalah natrium benzoat sebanyak 0,1 gram sebagai pengawet agar sediaan lebih tahan lama. Yang berikutnya ada perisa jeruk, itu secukupnya sebagai pemberi aroma dan juga warna. Dan yang terakhir ada aquades sampai 100 ml sebagai pelarut dan juga sebagai fase air. Selanjutnya ada beberapa hal yang kami ubah dalam praktikum ini, di mana dalam proses formulasi saya melakukan dua perubahan penting pada bahan untuk mencapai hasil yang juga optimal. Pertama tuh ada penyesuaian konsentrasi PGA, di mana pada rancangan awal konsentrasi PGA yang direncanakan adalah 30%. Namun pada formulasi yang kami gunakan, kami tuh menurunkannya menjadi 10%. Adapun beberapa alasannya adalah penurunan ini bertujuan agar viskositas atau kekentalan sediaan tetap ideal. Jika menggunakannya 30%, sediaan dikhawatirkan akan terlalu kental atau padat sehingga sulit dituang atau poor porolability. Dengan 10%, sediaan tetap stabil sebagai emosi namun tetap nyaman untuk dikonsumsi. Kedua, penggantian sorbitol dengan gliserin, di mana saya meniadakan penggunaan sorbitol karena keterbatasan bahan dan menggantinya dengan menaikkan volume gliserin menjadi 10 ml. Gliserin menjalankan peran ganda sebagai pengganti rasa manis dan menjaga viskositas fase air agar droplet minyak tidak mudah naik ke permukaan atau creaming. Kita masuk ke dalam cara kerja atau prosedur pembuatan emulsi. Yang pertama, kalibrasi botol 100 ml dan juga beri tanda. Yang berikutnya, timbang semua bahan yang diperlukan, yaitu VCO untuk fase minyak, PGA emulgator, sukrosa, gliserin, natrium benzoat sebagai fase air. Yang berikutnya, persiapan emulgator untuk membuat mucilago. Yang pertama, tambahkan sebagian aquades 20% dari total air ke dalam PGA. Taburkan PGA secara merata di atas permukaan air. Setelah itu, pastikan seluruh PGA terkena air agar proses hidrasi berjalan dengan optimal. Yang berikutnya, diamkan 2-3 menit sampai PGA mengembang dan aduk hingga membentuk mucilago yang homogen dan juga stabil. Yang ketiga, pencampuran fase minyak, yaitu masukkan virgin coconut oil atau VCO ke dalam mortar yang berisi mucilage. Yang berikutnya, gerus campuran tersebut hingga tercampur rata dan juga fase minyak hingga homogen. Yang berikutnya, untuk persiapan fase air, masukkan sukrosa, gliserin, dan juga natrium benzoat ke dalam mortar yang terpisah. Yang berikutnya, tambahkan sedikit aquades untuk melarutkan bahan-bahan tersebut dan juga aduk hingga membentuk fase air yang homogen. Yang berikutnya ada penggabungan fase air dan fase minyak, di mana masukkan fase air yang telah dipersiapkan ke dalam fase minyak di dalam mortar secara bertahap. Garus campuran perlahan hingga tercampur merata dan juga membentuk emulsi yang stabil. Yang berikutnya, tambahkan sisa aquades ke dalam campuran fase minyak dan air di mortar, lalu gerus hingga homogen. Yang berikut, periksa tekstur emulsi, pastikan tidak ada pemisahan fase, warna merata, dan kekentalannya sesuai. Tambahkan juga ya perisa jeruk tadi 2 hingga 3 tetes. Setelah itu, gerus hingga membentuk warna yang lebih stabil.
Yang berikutnya, masukkan sediaan ke botol 100 ml. Dan yang berikutnya, saya melakukan evaluasi untuk memastikan kualitas dari sediaan ini. Hasil akhirnya berupa organoleptis, sediaan memiliki warna oranye cerah, tekstur yang kental dan halus, dan bau khas jeruk VCO yang segar. Yang berikutnya ada uji homogenitas dengan melakukan pengamatan pada kaca arloji, di mana terlihat adanya sedikit bintik minyak kecil yang menunjukkan perlunya pengocokan sebelum digunakan. Dan berikutnya ada uji pH, di mana hasil uji menunjukkan pH 6-7 yang sesuai dengan standar keamanan untuk saluran pencernaan. Dan yang terakhir, saya menguji uji tipe emulsi melalui uji satu warna, di mana terbukti bahwa sediaan ini adalah tipe minyak dalam air dengan menggunakan pewarna karmin. Nah, sebagai informasi tambahan, saya juga menyediakan ada brosur, ada etiket, dan juga ada kemasan. Dan juga ini produk sediaan emulsi saya. Sekian video cara pembuatan emulsi VCO dari saya untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah praktikum sediaan liquid dan semi solid. Sekian dan terima kasih.